Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita mau bahas satu hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya luar biasa besar dalam hidup kita. Apa itu? Yap, soal lisan, khususnya tentang gibah atau yang sering kita sebut gosip. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Berapa kali dalam sehari kita ngobrol sama teman, lalu ujung-ujungnya jadi bahas orang lain. Kayak, tau gak sih tadi dia tuh bla 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 bla. Atau, wah kemarin saya lihat dia tuh bla begitu loh, kayak bla 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 bla. Nah kelihatannya itu kayak cuman obrolan ringan ya, yang biasa aja mungkin cuman buat ngilangin bosen, ngisi waktu nunggu, atau sekedar nyambung obrolan. Tapi tanpa kita sadari itu udah termasuk kategori sebagai gibah. Nasrullah SAW pernah ditanya, apa itu gibah? Beliau jawab, gibah itu adalah membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Jika hal itu dibicarakan sekalipun dan kita sampaikan itu benar adanya. Nah, ini yang sering jadi jebakan. Kita sering berdalih kayak, kan emang bener kok yang saya omongin itu nggak bohong atau nggak ngada-ngada. Tapi justru itu masalahnya. Kalau yang kita omongin itu bohong, bukan gibah lagi tapi fitnah, dan itu dosanya lebih besar atau lebih berat. Nah, sementara kalau yang kita omongin itu benar, tapi orangnya nggak suka dibahas, itu udah cukup buat disebut sebagai gibah. Nah, Allah sendiri menggambarkan perbuatan ini dengan analogi yang sangat keras dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasakan jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. nah di situ disebutkan bahwa gibah itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal. Coba deh bayangin kalau ada yang ngidangin kita daging manusia ke kita buat dimakan, pasti kita jijik banget kan ya. Nah, itulah perumpamaan Allah buat orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain di belakangnya. Nah, Allah pakai gambaran yang ekstrim seperti itu supaya kita tuh bisa beneran paham dan ngerti betapa kotor dan menjijikannya perbuatan gibah seperti itu di sisinya. Terus kenapa sih gibah itu sangat bahaya banget? Yang pertama, gibah itu bisa merusak hubungan. Berapa banyak sih kayak persahabatan, hubungan keluarga, bahkan rumah tangga yang retak gara-gara omongan yang menyebar dari mulut ke mulut, ya enggak? Lalu yang kedua, gibah itu menumpuk dosa tanpa kita sadari. Setiap detik nih kita ngomongin orang, dosa itu terus mengalir dan kita nggak bisa langsung minta ampun yang tepat, karena ya kita nggak tahu siapa aja yang udah denger dan juga ikut nyebarin, ya enggak? Yang ketiga, di akhirat nanti pahala kita tuh bisa berpindah ke orang yang kita gibahin. Jadi bayangin nih, kita nih capek-capek kita ibadah, sholat, puasa, sedekah,
berbuat baik kepada semua makhluk, tapi pahalanya nih malah dikasih ke orang yang kita omongin jeleknya. Kan itu rugi banget ya. Terus gimana cara kita menghindari hal ini sobat? Yang pertama, sadar diri. Jadi kalau lagi ngobrol nih, terus udah topiknya tuh ngarah kayak ngomongin orang, coba alihkan topiknya, bisa dengan candaan yang ringan atau langsung ganti pembahasan. Lalu yang kedua, kalau ada yang ngajak gibah, kita nggak harus ikut-ikutan. Jadi ya diam aja udah cukup, nggak perlu ikut nimbrung. Lalu yang ketiga, eh, perbanyak introspeksi. Nah ini nih, daripada kita sibuk buat bahas sibuk kekurangan orang lain, kita lebih baik fokus upgrade diri sendiri. Karena ya kita kan nggak tahu kekurangan kita kan masih banyak juga kan. Nah sobat semuanya, lesan ini memang kecil tapi efeknya bisa sebesar gunung dan setajam melebihi pedang. Jadi jaga lisan kita, karena dari situlah kebaikan dan keburukan kita bisa mengalir. Semoga kita semua dijaga Allah dari kebiasaan gibah dan dimudahkan buat selalu berbicara yang baik-baik saja. Atau ya kalau nggak bisa ya diam aja udah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu ya ana fa yafasna. Alhamdulillah. Hadza wallahu ya ana wa yafasna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.